Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Alfiansah, mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Di video kali ini, saya akan memberitahu cara uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Oke, langsung masuk saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Untuk menguji data terdistribusi normal atau tidak, bisa menggunakan grafik scatterplot atau uji Kolmogorov-Smirnov. Lihat nilai. Jika lebih besar dari 5%, maka disimpulkan data terdistribusi normal, begitupun sebaliknya. Kemudian ada uji multikolonialitas. Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen, lihat nilai tolerance dan nilai VIV. Jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIV kurang dari 10, maka dapat disimpulkan jika ada multikolonialitas, begitupun sebaliknya. C. Uji autokorelasi. Untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antara residual atau kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode T-1 sebelumnya, bisa menggunakan uji Durbin-Watson jika nilai DU kurang dari DW dikurang 4 dikurang DU. Ini menurut Imam Ghazali. Maka dapat disimpulkan jika terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif. Jika nilai DW terletak antara -2 dan +2 menurut Singgih Santoso, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Yang kemudian itu yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Grafik scatterplot atau uji Gletser. Untuk grafik scatterplot, jika titik 2 menyebar secara acak dan tidak ada pola tertentu baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, jangan lupa di variabel view ya, pertama. Nah, kita isi dulu ini X1, kemudian X2, dan Y. Ininya kita isi sesuaikan dengan data yang sudah kita sediakan. Nah, yang pertama itu ada harga, kemudian kualitas produk. Nah, di sini labelnya kita isi harga, kemudian kualitas produk, yang ketiga itu ada loyalitas konsumen. Nah, setelah itu kita ubah ini measure-nya ini jadi scale. Nah, setelah itu kita pindah ke data view. Nah, data view ini kita tinggal copy aja dari data yang udah kita sediakan di Excel. Nah, tinggal kita copy saja. Kita copy dulu, kemudian kita pindahkan ke SPSS-nya, kita tinggal paste. Nah, kemudian kan sudah ada datanya di sini. Setelah itu kita klik analyze, kita pilih regression, kita pilih linear. Kita pindahkan harga itu, kita pindahkan ke independen.
kualitas produk itu kita pindahkan ke independen juga, kemudian loyalitas kita pindahkan ke dependen. Save. Kemudian kita pilih yang ini. Nah, ini udah ada hasil output. Nah, setelah itu muncul data array 1. Dan kita pilih analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Kita pilih legacy. Kemudian kita pilih one sample QS. Kemudian data-datanya ini yang unstabilized ini kita pindahkan ke test variable list. Kemudian kita pencet OK. Nah, kita sudah ada hasil outputnya. Ini adalah hasil output dari uji normalitas ya, teman-teman. Hasil uji normalitas. Nah, uji normalitasnya itu di sini keterangan ujinya itu berdistribusi normal. Nah, kemudian untuk pengujian selanjutnya itu pengujian uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitisitas kita bisa langsung lakukan bersamaan ya, teman-teman. Pertama kita pencet analyze. Ini kita langsung tiga-tiganya ya. Kita pencet analyze. Regresi kita pilih linear. Kemudian kita pilih yang plots. Pada ini kita pindahkan spreadsheet ini, pindahkan. Nah, udah continue. Ini kan kita langsung tiga-tiganya ya. Nah, kita statistik kita pencet statistik. Nah, kemudian ini kita checklist nih, mau R square change ini kita klik, terus kita klik juga part and partial correlate. Kita pilih juga collinearity diagnostic, kemudian kita pilih confidence intervals-nya ini kita pilih juga. Nah, yang terakhir kita pilih Durbin Watson-nya. Kemudian kita continue ya, teman-teman. Nah, kita oke. Ini langsung tiga-tiganya ya. Kemudian langsung muncul nih output ketiganya nih. Langsung muncul. Nah, jadi ini hasil output dari ketiga ujinya ya, teman-teman. Ini nanti hasil outputnya ini akan saya pindahkan ke Word untuk dianalisis ya. Nah, ini teman-teman, ini hasil dari uji 4 uji tersebut ya. Ini hasilnya nih. Nah, nanti kita akan analisis, tapi nanti kita analisisnya di Word ya, teman-teman, nggak di SPSS-nya langsung. Ntar kita pindahkan data outputnya ke Word. Nah, ini data hasil uji tadi, data output yang sudah saya pindahkan ke Word. Pertama itu ada uji normalitas. Nah, analisisnya itu saya sudah membuat analisisnya. Maka dari uji normalitas, nilai yang diperoleh sebesar 0,2 atau 20%, atau melebihi 0,5 atau 5%, artinya bahwa data yang diuji pada penelitian ini berdistribusi normal. Nah, di sini berarti untuk uji normalitas, yang pertama itu berdistribusi normal ya. Nah, yang kemudian itu ada uji heteroskedasitisitas. Nah, analisisnya itu saya juga sudah buat.
Ini sudah saya pindahkan dari SPSS tadi ke Word ya. Analisis itu dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa nih grafik scatterplot ini tidak menunjukkan pola tertentu. Nah, tidak ada pola ya teman-teman. Sehingga kesimpulan bahwa data yang diuji tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Nah, ini nggak ada pola sama sekali, ini kayak menyebar gitu. Kemudian itu ada yang ketiga itu uji multikolinearitas. Nah, ini sudah saya pindahkan dari SPSS tadi. Nah, untuk analisisnya, variabel independen atau variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas jika PIV kurang dari 10 dan nilai tolerance di atas 0,1. Dari hasil yang kita uji, variabel X1 yaitu harga memperoleh nilai toleransi sebesar 0,641 dan nilai VIP sebesar 1,559. Variabel X2 yaitu kualitas produk memperoleh nilai toleransi sebesar 0,61 dan nilai VIP-nya itu sebesar 1,559. Maka dapat disimpulkan variabel independen dan variabel bebas yang kita uji tidak terjadi multikolinearitas. Nah, yang ketiga juga kemudian yang terakhir nih yang keempat itu uji autokorelasi. Uji autokorelasi menurut Imam Ghazali itu jika DU kurang dari DW kurang dari 4 dikurang DU itu menyatakan data bahwa penelitian tidak mengalami gejala autokorelasi karena nilai DU kurang dari DW dikurang dari 4 DU. Nah, ini datanya nih Knowlton-nya itu 2,2272. Kalau DU ini kita ambil dari data karena kita menggunakan 20 data ya teman-teman. Nah, ini hasilnya itu 1,6763 kurang dari 2 2,272 kurang dari 2,3237. Nah, jadi kesimpulannya ini tidak mengalami gejala autokorelasi untuk terakhir. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari saya tentang uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.